Buenos dias, selamat pagi guys. Ketemu lagi di channel kita Keluyuran Eropa. Kali ini kita lagi ada di negeri yang sangat indah dengan sejuta keindahan dan pemandangan yang cukup menawan di atas sini. Apalagi kalau bukan Spanyol guys. Ya, sekarang kebetulan kita stay di Malaga, tapi kita lagi jalan di kota Ronda. Ya, nama tempatnya adalah Almeda del Tajo. Almeda del Tajo. Itu adalah bahasa Spanyol guys, dan kalau kalian kesini kalian bisa melihat indahnya pemandangan dari atas bukit. Kebetulan taman ini memang dibangun di atas bukit guys, dan kalian bisa lihat ke sana. Ya, hari ini cukup cerah, tapi sebenarnya ini adalah winter di negeri Spanyol guys. Jadi beda dengan negeri lainnya di Eropa. Kalau di Eropa mungkin banyak turun salju dan harus memakai jaket yang tebal. Tapi di sini cukup kalian memakai seperti ini, kalian sudah bisa nyaman untuk jalan-jalan di Spanyol. Nah, ikutin terus keseruan kita. Kemana lagi? Ciao. Ya, halo guys. Sekarang kita di tempat wisata utamanya di sini di Ronda, dan itu jembatan ini yang ada di belakang gue. Ini dibangun pada tahun 1753. Di antara 1753 sampai 1790-an. Lalu ini menjadi jembatan paling tinggi di dunia pada tahun 1850-an. Dan itu karena ini punya ketinggian dengan hampir 100 meter. Terus ini juga sekarang menjadi tempat wisata yang sangat populer di Spanyol, karena di sini kita bisa dapat pemandangan yang sangat luar biasa dengan bentuk gunung natural yang seperti longsor dan seperti dua bentuk yang kalian bisa lihat di sini. La Casa del Rey Moro. La Casa del Rey Moro adalah tempat tinggal Raja Mor, Hispanik Muslim. Dari luar, kediaman yang dibangun di atas berbatuan curam ini tampak tidak terlalu istimewa. Namun setelah masuk ke dalam dan melihat taman gantung dengan air mancurnya di sana-sini, ternyata pemandangannya sungguh menakjubkan. Namun, yang lebih menakjubkan lagi adalah tempat yang ada di balik taman tersebut. Ini sebuah gua yang terdiri atas 365 anak tangga yang suram dan berkelok-kelok. Tangga ini menuju ke dasar lembah yang berujung ke sebuah danau kecil di mana tebing-tebing tinggi mengepunginya.
Danau yang airnya berwarna biru jernih ini terhubung langsung ke sungai Guada Levin, bekas kediaman keluarga Raja Abu Malik. Ini kini memang kosong dan tidak ditinggali lagi, namun kita tetap bisa menikmati perjalanan menuruni gua buatan yang dibangun di dalam tebing bebalutan sempit tersebut. Bangunan istimewa ini dulunya selain digunakan sebagai gua rahasia, di mana penghuninya sewaktu-waktu dapat dengan mudah menyelamatkan diri dengan menaiki kapal kecil yang selalu siap menunggu di pinggir danau. Juga merupakan tempat penyimpanan rahasia senjata militer kerajaan. Dari sini pula sistem pengaturan air kota diatur. Ironisnya, justru bangunan inilah yang menjadi penyebab utama kejatuhan Ronda. Selama bertahun-tahun, rakyat Ronda dengan keras mempertahankan kota mereka, padahal kota-kota di sekitarnya telah jatuh. Namun ketika akhirnya Lakasa jatuh dan pihak musuh memotong pasukan air ke dalam kota, warga pun terperangah. Tanpa air, tidak mungkin mereka bertahan. Tidak ada pilihan bagi penduduk selain menyerah. Maka, jatuhlah Ronda untuk selamanya. Arco di Felipe V merupakan gerbang utama ke kota tua yang menggantikan gerbang Arab sebelumnya setelah jembatan baru Puente Nuevo runtuh pada tahun 1741. Arsitektur terbuat dari batu pasir dengan gaya barok Spanyol dan klasik, dihiasi dengan lambang negara Raja Felipe V di atasnya. Pemandian Arab Ronda adalah pemandian air panas mur abad ke-13 dan 14 yang dianggap paling terawat di Spanyol. Pemandian ini mirip dengan desain yang disempurnakan oleh bangsa Romawi. Hanya saja uap digunakan untuk mengeluarkan polutan dari tubuh melalui keringat, alih-alih berendam di air panas seperti yang digunakan bangsa Romawi. Bangsa Moor di Spanyol juga beragama Islam, sehingga tradisi keagamaan menjadi penting. Sebuah masjid terletak di sebelah pemandian, dan pemandian lebih dari sekadar fasilitas sanitasi. Pemandian ini juga merupakan tempat bagi penduduk lokal dan wisatawan untuk singgah dan membersihkan tubuh mereka sebelum memasuki masjid untuk menyucikan jiwa mereka. Pemandian-pemandian tersebut dibangun sebagian di bawah tanah untuk mengendalikan suhu bangunan dengan lebih baik. Api panas di ruang tungku yang paling dekat dengan air yang masuk dari saluran air akan memanaskan air dengan menyalurkan uap di bawah lantai terakota melewati ruang uap, lalu keluar melalui cerobong asap sebelum mencapai ruang dingin. Casa del Gigante di Ronda adalah rumah pribadi yang dibangun antara awal abad ke-13 dan awal abad ke-14 berarsitektur Nasrid. Namanya berasal dari dua relief batu yang menghiasi sudut-sudut bangunan, yang kini hanya tersisa satu. Rumah ini merupakan contoh rumah mewah di Spanyol yang dihuni umat Muslim.
Plaza de Toros de Ronda terkenal sebagai arena adu banteng tertua di Spanyol. Pembangunannya awalnya selesai pada tahun 1784, tetapi sebuah acara adu banteng perdana pada tahun itu mengakibatkan runtuhnya sebagian tribun, yang mengakibatkan bangunan tersebut ditutup sementara untuk perbaikan sehingga akhirnya selesai pada tahun 1785. Arena adu banteng ini sekarang menjadi museum yang didedikasikan untuk adu banteng dengan banyak pernak-pernik, senjata, dan kostum adu banteng bersejarah. Tepat di jantung kota tua Ronda, Carrera Espinel, meskipun sebagian besar penduduk setempat menyebutnya La Bola, adalah kawasan perbelanjaan andalan kota ini. Membentang sekitar 1 km, melintasi kawasan bersejarah, jalan setapak berbatu ini ramai dengan energi. Diapit oleh toko-toko pakaian, bar tapas, toko roti, dan kios souvenir. Nama resminya merupakan penghormatan kepada Vincent Espinel, pendeta penyair dan musisi multitalenta abad ke-16 yang turut membentuk zaman keemasan Spanyol. Julukan La Bola membawa warisan yang lebih berwarna. Salah satu cerita menceritakan tentang anak-anak yang melempar bola salju raksasa menuruni lereng, yang membuat semua orang di jalurnya senang. Versi lain menceritakan tentang permainan jalanan tradisional yang melibatkan bola besi seberat 3 kg yang digulirkan dengan gerakan demi gerakan, sebagian olahraga, sebagian uji kekuatan, dan mungkin cara paling berisik untuk menghabiskan sore hari. Makan apa? Paella, mix paella. Jadi nasi campur kerang, campur udang, pada ayamnya juga. Kalau mix itu dicampur. Dan ini panas. Wajib makan di sini, ini enak banget.